Kebetulan ada pemeriksaan, tapi kan namanya kita ini supir mobil. Sekolah aku cuma sampai SMP saja. Lama-lama kemudian ada namanya balai pom. Saya nggak tahu, cuma dikasih tahu bilang cari ke balai pom sini. Saya takut kenapa saya dicari balai pom? Kan saya kira itu tentara polisi militer. Ternyata itu pemeriksa makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkanlah kami atas nama Tagala, milik UD Baruasa Membiri di Puatu tahun 2002. 2002. Itu yang bikin Bapak sama Ibu awalnya? Iya, Ibu titip kios-kios. Dititip kios-kios. Awal mulanya hanya 2 toko, 2 kios, akhirnya ada lagi tambahannya modal sedikit, jadi kita tambah kios lagi. Kios ini ada lagi tambah ini, ditambah lagi. Jadi tiap hari itu istilahnya menambah terus kios. Tidak semuanya merata begitu orang belanja. Ya, suka dukanya itu memang namanya usaha. Kita tidak boleh juga mengharap ada untung terus. Ada juga karena kami itu sudah alami istilahnya jatuh bangun, tapi kalau pekerjaan begini harus kita tekuni, jadi kita jangan menyerah. Yang penting niatnya mau berhasil. Ya, makanya itu tadi anak-anak itu mau sekolah kan namanya modal ini, gimana caranya ini kalau kita beli lagi bahan ini. Nah ini kan pendaftaran mau masuk anak-anak kan butuh biaya, mana perlengkapannya, mana biaya-biaya lain-lainnya. Jadi kita lebih baik kita anukan dulu anak-anak. Jadi ada yang orang tua itu anggota dewan itu dia bantu saya. Ada katanya uang ini kau pakai supaya kau bikin kue, karena kebetulan cucunya sering juga ke rumah begitu, main di rumah, jadi kan kita anggap keluarga yang namanya tetangga. Jadi begitu sampai sekarang dikasih modal, ya alhamdulillah tambah meningkat. Baruasa, masih baruasa. Ya palingan itu kan berapa biji itu kan satu robot itu. Ada yang plastik itu yang 5 liter itu plastik robot. Kan kalau istilahnya kalau titip di kios begitu, jadi kita beli dulu 5, jadi itu 5, ada lagi kita beli lagi 5 jadi 10, jadi itu gantian. Kalau di bawah itu yang lama, kalau masih ada isinya dipindahkan lagi di situ, baru kasih uangnya itu yang harga yang laku, cuma dihitung berapa yang laku. Namanya kita kios-kios. Kalau saya ingat itu masih 200 rupiah. Istilahnya ada juga karena namanya capek. Saya kan masih sementara bawa mobil juga. Kita bawa di toko. Di toko mana pertama itu? Sinar Alfa. Ada di Mandonga dulu. Oh iya. Sekarang kan toko Surya itu. Tapi kan ini tidak ada label apa. Iya betul. Kan kita bawa di kios kan begitu, tidak ada label. Lama nanti disablok kami itu sama Ical. Karena itu hari belum ada apa-apanya, belum ada depkesnya, belum ada ising PRT-nya. Kebetulan ada pemeriksaan, tapi kan namanya kita ini supir mobil, kita tidak tahu apa ini. Saya kan sekolah aku cuma sampai SMP saja. Lama-lama kemudian ada namanya balai pom. Nah, itu balai pom kan pemeriksa makanan katanya, tapi saya nggak tahu, cuma dikasih tahu bilang cari ke balai pom sini. Saya takut kenapa saya dicari balai pom? Kan saya kira itu tentara polisi militer. Lama kemudian habis kembali lagi tanya, kenapa bisa dicari? Gara-gara kue katanya ini. Saya bilang, jangan-jangan kue ini keracunan. Ternyata itu pemeriksa makanan. Nggak ada PRT-nya. Nah, jadi saya itu bertanya di mana urus begini. Alhamdulillah saya urus di kesehatan balai pom gitu dulu. Di dekat MTQ kalau tidak salah itu. Saya bayar 75.000, keluar ising PRT-nya. Alhamdulillah
Jadi itu sudah ada PRT-nya. Jadi kita mau cari memperluas istilahnya jaringan, tawarkan di toko. Jadi saya tawarkan di toko salsa, masih ada dulu salsa. Dulu kan kalau ndak ada merek APRT-nya ndak mau terima, kalau di toko ndak mau. Ya, alhamdulillah, jadi saya menambah itu ada istilahnya tawarkan lagi toko ini, jadi kasih 10 bungkus per toko. Mereknya dulu kios Erna, kan namanya saya punya anak Erna. Lama berjalan, saya tanya orang sekitar sini, kan bahasa Kendari itu membiri. Apa itu artinya membiri? Sebenarnya kalau membiri itu lincah, cepat. Saya bilang itu saja. Makanya saya isi usahanya itu jadikan membiri. Merasa membiri, kita hargai juga. Kita akan berusaha di sini. Syukur alhamdulillah karena kita sudah bisa punya rumah. Kan tadinya kita numpang-numpang kontrak-kontrak keliling. Semuanya di BTN itu tidak cuma blok C saja belum saya tinggal. Semuanya blok, mulai blok A, B, D. Sudah semua setempat. Dulu saya kontrak di Mandonga, baru naik di pabrik aja, baru naik BTN. Di sini BTN dulu bikin kue begitu. Makanya dikasih baru asa membiri karena usaha di sini. Kalau Bagea itu sekitar pas buka Lipo. Kita coba bikin Bagea. Itu masuk di Hypermart. Masuk. Kalau di Kota Kendari yang di toko-toko besar saja. Oleh-oleh, Mubarak Lombe, semuanya oleh-oleh. Hypermart ada, Indomaret, Devar, semuanya sewalan yang besar saja. MGM, pokoknya yang penting oleh-oleh Kendari. Sampai di bandara. Kalau di luar kota Kendari, macam di Babau, Raha ada juga. Bombana dulu, Kolaka. Untuk di luar Sulawesi Tenggara, apa sudah ada? Pernah dulu, tapi kita bekerja sama Indomaret ini, Indogrosir, jadi jarang bisa keluar sampai Makassar apa dulu. Jarang bisa mengiring karena ini saya utamakan dulu yang pesanannya Indomaret karena dia itu kan pesan banyak. Dia itu tidak menentu, kadang tak 2 mobil, kadang 1.500, kadang 2.000 pecis. Dia itu menambah terus, menambah toko sampai di Merauke Utara, sampai Sulawesi Tengah juga dia. Jadi makanya ndak fokus misalnya ke luar-luar kota karena sudah ada Indomaret. Permintaannya di sini banyak juga. Di sini kayak Mubarak itu ndak boleh dikosongkan juga karena dia itu tiap hari. Kalau produksinya itu ya palingnya itu 300, 350 satu hari. Kan kita 6 hari kerja. Pernah saya dipanggil instansi di tes bilang ini masuk ke di sini mau diseleksi. Kebetulan itu hari di Naker Trans kita dipertandingkan itu berapa kabupaten kota istilahnya toh. Alhamdulillah. Saya nomor 1 usaha kue baru asa ini. Jadi begitu dikenal pas kita diseleksi kebetulan masuk nominasi masih SBY dulu. Ya alhamdulillah habis dilatih di sini ada juga pemeriksa dari pusat dari Jakarta. Tiba-tiba ada lagi pameran ke Yogyakarta diutus lagi ke sana. Kebetulan saya di sana ada undangan dari presiden. Bagaimana ini? Jadi terpaksa itu pulangnya kan belum bisa pulang karena kita ini pelatihan di sana. Jadi terpaksa saya karena memang ini ada tiket siap untuk ke Jakarta lagi. Saya telepon saya punya anak karena istriku nggak bisa ke sana karena harus ada yang dampingi. 2012. Jadi saya ke Jakarta terima penghargaan cuma sibuk SBY disalahkan Muhaimin. Ini Muhaimin Iskandar. Ada lagi namanya itu permodalan madani. Saya lagi masuk panggil lagi Pak Habibie almarhum permodalan madani dulu. Saya diantar lagi ke Jakarta ke rumahnya Pak Habibie. Saya ketemu Pak Habibie. Kebetulan itu kan Pak Habibie yang laksanakan itu permodalan madani PNM. Itu namanya mudah pinjaman. Yang penting abunang baru kita mau pinjaman susah juga. Susah. Merekrut karyawan mulai tahun berapa, Pak? Karyawanku itu mulai nanti tahun 2006 itu kita menambah istilahnya Kak, ambil 2 kemanakan masih ada di dalam. Oke.
Dulu waktunya sebelum pandemi itu sampai 30-an deh. Sampai 30-an. Sekarang ini cuma 12 sekarang. Cuma itu 12 bukan juga pegawai tetap kan namanya begini. Palingan berapa Ji? 2-3 yang tetap. Ya kalau hasil dari bahwasa ini deh kan tadinya kan kita kontrak. Alhamdulillah sudah punya rumah 4, sudah milik sendiri, bukan istilahnya numpang-numpang di anunya orang, begitu. Syukur alhamdulillah, kita syukuri sudah punya kendaraan. Tadinya pakai motor masih ini, motor Honda dulu. Alhamdulillah kita sudah punya mobil 3. Tidak ada mobil pribadi di sini, tidak ada operasional. Yang penting, sedangkan mobil Terios saya pakai muat sagu, muat kelapa. Karena kadang bilang orang, kenapa kasih mobil ini? Saya bilang, ini kan mau dipakai, bukan untuk bergaya. Memang ini untuk bilang usaha-usaha. Makanya saya kasih anakku, kasih keluar lagi mobil open, mau cari-cari kelapa kan ini. Kan kelapa susah. Kalau sagunya ini Pak didatangkan dari mana nih Pak sagu? Saya jemput sendiri Mbak di pengolah, di Wolasi. Ada memang pengolah di situ, jadi kita lihat juga keadaannya, bagaimana kebersihannya. Jadi memang itu sagunya orang biar dipakai bedak, tidak apa-apa. Karena itu sagu itu tergantung dari pengolahan dengan airnya. Kan kalau air tergenang tidak boleh, karena itu busuk. Sedangkan itu yang cara kerjanya orang kan kanan saya pergi kalau mau mengolah ada telepon saya, jadi saya pergi di sana. Jadi harus bersih. Jadi itu kan banyaknya lendir-lendirnya. Itu sagu. Jadi itu kalau orang mau banyak untung dikasih masuk dengan lendirnya itu. Jadi busuk sagu. Kalau di situ bisa dicium sagu. Jadi saya jemput sendiri. Ya itu namanya kalau bisnis. Jangan pantang menyerah. Jangan mudah terpengaruh. Istilahnya banyak persaingan lebih bagus. Karena kalau banyak persaingan kan orang kan bisa memilih. Kan sekarang kan tidak ada istilahnya bilang, oh ini kan ada namanya merek. Oh merek ini begini, merek ini begini, merek ini kan begini. Jadi saya itu lah bisa senang itu banyak persaingan lebih bagus. Karena orang juga kan mau juga makan. Jadi kita saling berbagilah. Oh ini bilang orang, karena katanya bikin sih bilang, lebih bagus. Lebih bagus kan supaya udah tahu juga rasakan bagaimana ini pekerjaan begini. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang coba. Ada namanya persaingan ini sudah ada anggota aku bikin juga berhenti, ada juga ini persaingan berhenti, tapi kita syukuri walaupun saya berhutang di bank deh, tapi ya saya tidak pernah karena saya juga biasa istilahnya naik pesawat terbang ke kota besar. Alhamdulillah. Kenapa kok orang bisa begini, saya tidak bisa. Jadi itu prinsip saya. Ya, sepesan saya itu anak muda pengusaha sekarang. Jangan gengsi lah, jangan mudah menyerah. Yang penting tekunilah. Kalau ada pekerjaan, jangan istilahnya usaha ini ada lagi bagus usahanya orang, kamu pindah lagi begitu. Jangan. Istilahnya fokuskanlah dulu itu. Kalau memang tidak cocok ya tinggalkan. Jangan istilahnya, usaha bahagia, usaha kacang telur, usaha ini keripik-keripik. Jangan, jadi kita bingung yang mana ini mau difokuskan. Makanya saya cuma 2 saja. Jadi kan banyak orang, bikin ke begini. Saya bilang, ya kasih juga orang lain. Sedangkan juga tabung gas, bilang kenapa enggak buka pangkalan? Saya bilang, kasih orang juga. Kalau saya mau buka pangkalan, tidak masalah karena saya terus terang saya pakai 15 sampai 17 tabung 1 hari. Kalau 6 hari berapa? Banyak sekali. Jadi kalau saya buka pangkalan, mana lagi orang mau datang, mau tukar ini. Mana nih, kita pusing nih. Iya toh, begitu. Jadi istilah saya pesan, jangan murah menyerah, jangan juga banyak dipikirkan lain. Yang penting fokuskanlah pekerjaan. Apakah yang dikerjakan itulah. Insya Allah. Ini sudah berapa tahun berjalan? Sudah 22 tahun dah. Berarti bisa menikmati hasil keuntungan itu Ya. tahun keberapa itu? Ya pas itu masuk MTQ Nasional 2006. 2006. Oh iya betul. Ya alhamdulillah sudah kan namanya waktunya MTQ Nasional itu pokoknya bagaimanakah? Kipas sudah yang bungkus kan kita masih manual.
Ya, sepunya anak kesian dulu masih magontang manual juga. Iya, karena nggak ada anggota berapa ji. Satu dibantu Ki, jadi anakku dua, ada itu perempuan sudah bidang sekarang dibungkus sekarang. Sudah berhasil sekarang ya Pak ya? Alhamdulillah Dari, sudah dari berhasil. bagian ini juga. Iya, itu hasilnya itu jadi bidang, dia hasil dari baru asal juga. Ini dia punya usaha nih sekarang, dia atas namakan sekarang itu Herman. Ini dia kan dia salihkan nanti di sini penerus. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.